Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Hari ini saya akan membahas mengenai teori ekologi, seperti yang saya bilang pada video sebelumnya. Nah, dengan teori ini saya akan menganalisis sebuah novel Bapangku Bapungku karya Pago Hardian. Tapi saya akan menganalisis puisi-puisi yang terdapat pada novel tersebut. Nah, sebelum saya analisis, saya akan menjelaskan apa sih itu teori ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik antara lain suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi. Sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup sendiri, dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Secara etimologis, ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dan rumah tangganya. Maka ekologi sastra juga meneliti sastra dari sisi ekologisnya. Dengan kata lain, definisi ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Atas dasar definisi ini, maka ekologi sastra juga mencari hubungan timbal balik antara sastra dan lingkungannya. Berdasarkan penjelasan beberapa teori tersebut, maka ekologi sastra merupakan suatu ilmu yang mengkaji atau meneliti teori sastra maupun kesusastraan dari segi ekologisnya, yaitu hubungan penciptaan sastra dengan lingkungan sekitarnya. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai teori ekologi. Selanjutnya saya akan menganalisis puisi-puisi yang terdapat pada novel. Puisi yang pertama berjudul Dahlia Ungu. Pada puisi ini, pengarang menggunakan alam dan lingkungan sekitarnya sebagai penciptaan karyaannya. Ekologi sastra yang digunakan oleh pengarang dapat kita lihat dari kata-kata berikut ini. Zaman tak pandai mengupah hati, setangkai dahlia ungu tertiup angin. Pondok bahagiamu menghadap ke timur, tangisan anak lelaki pertama membangunkan pagi. Jadi, relakan aku pergi, biar ku kayuh perahuku, aku berjuang untuk merajut cita-cita di luas samudra dan biru angkasa. Di lengkung pelangi sahabatku tersenyum, sinar dan pesonanya. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang menunjukkan kondisi atau keadaan alam dan situasi lingkungan yang terjadi mempengaruhi si pengarang. Penggunaan kata-kata zaman, setangkai dahlia ungu tertiup angin, menghadap ke timur, membangun pagi, ku kayuh perahuku, luas samudra dan biru angkasa, di lingkung pelangi, sinar merupakan bagian dari ekologi yang menunjukkan keadaan waktu, kondisi dan lingkungan alam sekitar. Ekologi yang terwujud dalam suatu karya sastra karena hasil cipta, rasa, karya pengarang dalam memilah dan memilih diksi yang tepat sehingga menciptakan makna yang mendalam dan indah. Pendekatan ekologis yang digunakan dalam puisi tersebut menggunakan dua tataran sekaligus, yaitu tataran ekosistem terbuka dan ekosistem tertutup. Puisi kedua yaitu Cinta dalam Doa. Nah, puisi ini pengarang menggunakan alam dan lingkungan sekitarnya sebagai penciptaan karyanya. Ekologi sastra yang digunakan oleh pengarang dapat kita lihat dari kata-kata berikut ini. Diam kuraba kelamnya malam, berucap harap cinta dalam kesepian. Biarlah rinduku berlayar di biduk larut peraduan, pelangi dambaan jiwaku.
Kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang menunjukkan kondisi atau keadaan alam dan situasi lingkungan yang terjadi pada si pengarang. Penggunaan kata-kata kelamnya malam, kesepian, berlayar, larut peraduan, dan pelangi merupakan bagian dari ekologi yang terwujud dalam suatu karya sastra karena hasil cipta, rasa, karsa pengarang dalam memilah dan memilih diksi yang tepat sehingga menciptakan makna yang mendalam dan indah. Pendekatan ekologis yang digunakan dalam puisi tersebut menggunakan satu tataran ekosistem, yaitu ekosistem tertutup, yang artinya korelasi sastra dan lingkungannya masih harus diraba atau ditafsirkan. Puisi ketiga yaitu Rayuanku. Nah, pada puisi ini pengarang menggunakan alam sebagai penciptaan karyanya. Ekologi sastra yang digunakan oleh pengarang dapat kita lihat dari kata-kata berikut ini. Kau umpama bintang di langit, kemilau hiasi bumi, ibarat pasir berserak, pantai kuta, berpijar bagai surya, bertabur laksana bintang, bersinar bak rembulan, umpama bintang di langit, kemilau hiasi bumi, berpijar bagai surya, bertabur laksana bintang, bersinar bak rembulan merupakan kata-kata yang mengungkapkan keindahan cahaya dan kemilau dari alam semesta. Surya, langit, bumi, bintang, dan rembulan bagian dari semesta yang dikaji dalam kosmologi berdasarkan KBBI. Mendefinisikan bahwa kosmologi adalah satu cabang astronomi yang menyelidiki asal-usul struktur dan hubungan ruang waktu dari alam semesta. Yang kedua, ilmu tentang asal-usul kejadian bumi, hubungannya dengan sistem matahari dengan jagat raya. Yang ketiga, cabang dari metafisika yang menyelidiki alam semesta sebagai sistem yang beraturan. Namun dalam penciptaan karya sastra ini, benda-benda alam semesta yang terdapat pada kosmologi tersebut menjadi sebuah ungkapan rasa kekaguman seorang pria terhadap keindahan maupun kecantikan seorang wanita. Penggunaan kata-kata surya, langit, bumi, bintang, dan rembulan merupakan bagian dari ekologi yang terwujud dalam suatu karya karena hasil cipta, rasa, karsa pengarang dalam memilah dan memilih diksi yang tepat sehingga menciptakan makna yang mendalam dan indah. Sedangkan kata-kata ibarat pasir berserak dan pantai kuta merupakan kata-kata yang menunjukkan atau menggambarkan kondisi, tempat, atau wilayah lingkungan. Pendekatan ekologis yang digunakan dalam puisi tersebut menggunakan dua tataran, yaitu tataran ekosistem terbuka dan ekosistem tertutup. Yang keempat ada puisi marah. Pada puisi ini pengarang menggunakan alam maupun lingkungan sebagai penciptaan karyanya. Ekologi sastra digunakan oleh pengarang dalam puisi ini adalah selamat pagi iri. Kata-kata ini menunjukkan keadaan waktu yang terjadi. Pagi merupakan kondisi alam yang terjadi karena adanya rotasi bumi yang mengelilingi matahari sehingga terjadi perubahan waktu siang dan malam. Pagi merupakan kondisi waktu yang dimulai dari terbitnya matahari di ufuk timur sampai matahari meninggi di atas kepala, yaitu sekitar jam 6 sampai jam 12. Bila dihubungkan ke dalam sastra, maka selamat pagi iri adalah suatu kondisi di mana pengarang lebih awal merasakan sifat iri atau sifat iri yang muncul terlalu dini tanpa sebab. Pendekatan ekologis yang digunakan dalam puisi tersebut menggunakan satu tataran, yaitu ekosistem tertutup. Nah, teman-teman, sekian video dari saya mengenai teori ekologi. Sampai jumpa di video selanjutnya.